Salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Salam jumpa kembali, salam sehat. Sepekan telah berlalu, rasanya semakin dekat kita bersama Tuhan. God is good all the time. Kami berharap saat ini seluruh pemirsa yang setia bersama channel ini dipenuhi sukacita. Luar biasa, kami sangat berterima kasih atas dukungan pemirsa yang semakin bertambah-tambah, sehingga pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Semoga Love Channel Medan ini menjadi channel yang boleh hadir, yang selalu hadir bersama pemirsa. Baik lovers dan pemirsa, saat ini Love Channel Medan merasa istimewa seperti biasa karena bersama kita hadir seorang ibu yang kesehariannya aktif di sebuah perusahaan sebagai asisten CFO, Chief Financial Officer PT Bayer Indonesia Jakarta. Beliau adalah Ibu Irma Yuniarti. Baik, kita akan menyapa lovers kita. Halo, salam Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Erita, Shalom lovers, Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Salam Ibu Irma, apa kabar? Shalom, pemirsa Love Channel Medan dan juga lover, sangat sukacita Ibu pada saat ini kita boleh bersama kembali, kita penuh sukacita dan kebesaran kasih karunia Tuhan yang luar biasa bersama dengan kita. Hingga saat ini kita diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih Ibu Irma. Baik, salam Ibu Rina, apa kabar? Shalom Ibu Rita, Shalom lover, Shalom pemirsa Love Channel dimanapun berada. Kabar baik, senang bertemu dengan pemirsa. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Dan saya Erita Siburian. Seperti biasa, mari kita siapkan Alkitab kita. Mari belajar, mari berbagi. Daun pepaya rasanya pahit, buah pepaya enak dimakan. Hati yang gembira adalah obat, pujian menyebarkan cahaya dan kehidupan. Baik pemirsa, saat yang bahagia ini kita akan mengulas tentang hidup adalah pujian. Baik, kita akan belajar. Pelajaran ini akan diulas oleh lovers kita yang sudah mempersiapkannya. Namun, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Doa akan disampaikan oleh Ibu Tina. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Maha Bermurah hati kepada siapapun yang memanggil Engkau di dalam kehidupannya. Oh Tuhan, pada saat ini, saat yang berbahagia ini, kami sudah bersama pemirsa untuk mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sabat. Kami mohon kepada Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir untuk menjadikan kuasa atas kami, sehingga seluruh penyampaian firman Tuhan adalah puji hormat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau yang Maha Kasih. Kiranya pengampunan yang Engkau berikan saat ini adalah semata-mata untuk menyembuhkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Tina. Pemirsa Love Channel Medan, dimanapun berada, mari kita memasuki pelajaran kita. Tadi sudah saya sampaikan pelajaran yang akan kita ulas adalah tentang hidup adalah pujian. Dan ayat pendukung kita fokus kepada Yosua 5 ayat 13
Yosua 6 ayat 20, 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 30, Mazmur 145, Kisah 16 ayat 16 sampai 34, dan Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Sebagai ayat inti kita pada pelajaran ini, Filipi 4 ayat 4. Saya baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pemirsa yang berbahagia, kata pujian ini sering kita dengarkan dari hamba-hamba yang terdahulu, ya, seperti dalam Mazmur 103 ayat 1. Hambanya Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ketika cawan lebur memanas dalam kehidupan kita, pertanyaan saya, apakah mudah bagi kita untuk menyampaikan pujian, bahkan kepada Tuhan sekalipun? Mungkin bagi kita ketika kita bersukacita, mudah untuk bersorak kegirangan. Namun sebaliknya seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa kata pujian ini begitu penting dalam kehidupan kita? Sebagai ayat intinya tadi, kalau kita buka Alkitab kita, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di situ ada tanda seru. Artinya kalau dalam penyampaian tanda seru ini, artinya ini sebuah perintah. Apapun saat ketika kita diperintah, apapun saat yang kita keadaan kita, itu harus kita lakukan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan pujian adalah iman dalam tindakan. Wow, luar biasa ya. Jadi kita nanti akan mendengarkan ulasan-ulasan yang sudah dipersiapkan oleh sahabat-sahabat kita, lovers yang cantik-cantik ini. Kiranya nanti boleh ini menambah pengetahuan kita, manfaat kita di dalam pelajaran hidup untuk memuji. Oke, baik. Kita akan mendengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh Ibu Tina dalam hal hidup untuk memuji. Silakan Ibu Tina. Baik, terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tentu pelajaran ini sangat istimewa dan tentu inilah yang menjadikan perindah dalam kehidupan kita karena judulnya hidup untuk memuji. Secara umum judul ini bisa dikatakan sulit, ya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, karena apa? Karena kecenderungan manusia yang sudah berdosa ini, ya, kepeduliannya adalah kesusahan, kesulitan, kecemasan, keraguan. Namun pemirsa pada saat ini, dikatakan tidak ada alasan yang mengubah hidup kita untuk kita tidak memuji. Untuk itu, mari kita persiapkan untuk kita dengar-dengaran ya, supaya firman ini adalah kekuatan bagi kita. Dikatakan tadi sudah disampaikan ayat intinya, tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4. Penekanan di sana adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, pemirsa. Penekanannya di dalam Tuhan. Kalau bersukacita atau hidup untuk memuji itu identik dengan bahagia, tertawa. Tapi itu beda, pemirsa. Dikatakan di dalam Tuhan. Apa maksudnya di situ? Nah, dikatakan pujian adalah iman dalam tindakan. Karena pujian itu membuat sesuatu terubah. Ya, pujian itu mengubah dan menaklukkan. Contoh yang terdekat adalah hamba Tuhan Paulus. Ingat pemirsa,
bagaimana dia bahagia di dalam penjara. Dia mengubah ya yang biasanya orang penuh dengan ketakutan di penjara, tetapi dia memuji Tuhan. Penjara jadi sarana penginjilan Paulus. Luar biasa. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mewujudkan, dan bila sangat perlu, mewujudkan dengan sengaja puji-pujian kepada Tuhan. Ya, bersukacitalah ketika keadaan apapun tidak memberikan alasan untuk memuji. Ini lebih dalam lagi. Ya, saya akan ulang. Bersukacitalah ketika keadaan apapun tidak memberikan alasan untuk memuji atau bersukacita. Wow, luar biasa. Ungkapan ini adalah ungkapan seseorang yang sudah terbiasa ketika mengalami keterpurukan hidup, mengalami tantangan, dia tetap mengatakan praise the Lord. Ya, saya kaitkan dengan bidang kesehatan pemirsa yang diberkati Tuhan. Kenapa saya juga selalu membuat kata pembuka adalah jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Karena apa? Satu petikan yang saya ambil ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dia selalu mengatakan, terutama di hari ke-6, sungguh amat baik. Dan itulah mendorong saya untuk melihat segala sesuatu itu adalah maksud tujuan yang terbaik. Nah, pemirsa, seringkali ketika kita mendapati tantangan, kita selalu menyalahkan masa lalu. Saya sangat suka mengatakan bahwa masa lalu adalah masa yang terbaik untuk sampai ke tiba masa kini. Jadi saya mau tidak ada penyesalan masa lalu. Tetapi karena masa lalulah kita tiba pada saat ini. Nah, kembali kepada kesehatan tadi pemirsa. Kenapa? Bila kita cemas, bila kita takut, ada hormon yang keluar dalam diri kita yang membuat memacu stres, yaitu hormon kortisol. Tetapi ketika kita mempertahankan keadaan yang baik, maka hormon pemicu kebahagiaan, kesehatan yang prima akan muncul seperti hormon serotonin dan endorfin dan yang lainnya. Demikian pemirsa, mari hidup memuji Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina, ulasan yang begitu baik. Bagaimana raga kita ini, tubuh kita ini membangkitkan, harus dibangkitkan. Artinya bahwa pujian itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Begitu ya Ibu Tina ya, baik. Kita selanjutnya akan mendengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh Ibu Irma. Silakan Ibu Irma. Baik, terima kasih Bu Erita. Pemirsa Love Channel Medan yang dikasihi Tuhan. Sangat berbahagia kita bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan Sekolah Sabat pada saat ini. Judulnya adalah Berdoa di Tembok. Kita pernah mendengar ada ungkapan yang berbahasa Inggris yang kalau diterjemahkan dikatakan mengecat sampai di sudut. Nah, apa arti dari ungkapan mengecat sampai di sudut? Mari kita bayangkan pada suatu ketika kita mengecat lantai di sebuah ruangan yang cukup luas. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah lelah mengecat, kita dengan semangat, dan pada akhirnya kita berada di ujung tembok. Berakhir mengecat di posisi paling sudut. Tentunya kita tidak bisa keluar, bukan? Karena pada waktu kita keluar, kita akan berjalan di atas cat yang basah. Kita tidak menyadari
bahwa saking asiknya kita mengecat sehingga kita tidak bisa keluar. Atau pilihan yang lain adalah kita tunggu cat yang di lantai itu sampai kering, baru kita bisa berjalan sehingga lantainya tidak terganggu. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana terkadang iman kita itu merasa terpojok. Terkadang kita mempunyai masalah yang melemahkan iman kita. Dalam situasi yang kita alami, seperti cat basah tadi, yang kita sudah lakukan yang terbaik, tapi ternyata kita mengalami sesuatu yang tidak kita ekspektasikan. Iman kita menjebak kita. Kita melihat situasi yang membuat kita lemah. Apa yang harus kita lakukan? Terkadang kita ingin menolak Allah. Iman kita menjadi lemah dengan permasalahan yang kita hadapi untuk saat ini. Dan kita mengingatkan Tuhan, Tuhan, apakah hal ini benar-benar terjadi? Hal yang mustahil, apakah benar terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kita bisa belajar mengenai cerita tembok Yeriko. Allah membuat bangsa Israel ini terpojok. Kalau kita melihat cerita dari tembok Yeriko ya, selama 40 tahun Allah membawa bangsa Israel di padang gurun. Kenapa Allah tidak memimpin umatnya di padang rumput yang kosong dan yang damai, tetapi kenapa Allah memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel ke salah satu kota dengan benteng yang kokoh? Yang kita lihat dalam kamus, saya pernah baca ya, tembok Yeriko itu tingginya 14 meter ya. Dan juga tebalnya itu 6 meter, sungguh luar biasa, itu sangat kokoh. Nah, ketika Allah mengajak bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko, bangsa Israel merasa, wah, ini kan mustahil. Tetapi dia hanya berdiam diri, mengikuti apa kata Tuhan. Kemudian mereka harus mengelilingi setiap hari selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi 7 kali putaran. Allah menyuruh mereka, orang Israel, untuk bersorak-sorai yang dikumandangkan bersama trompet yang akhirnya itu membawa kemenangan. Ini adalah suatu cerita yang luar biasa. Bagaimana Allah menjadikan hal yang mustahil, yang luar biasa ini, dan akhirnya membawa suatu kemenangan. Kita baca di dalam Yosua 5 ayat 13, Panglima bala tentara Tuhan ketika Yosua dekat Yeriko, dia melayangkan pandangan, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatkan dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya yang ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang harus aku katakan tuanku kepada hambanya? Dan Yosua di situ diminta untuk menanggalkan kasutnya dan kakinya, sebab tempat yang Yosua berdiri itu adalah kudus. Itu bagaimana Tuhan memimpin Yosua. Dan dalam Yosua 6 ayat 20 dikatakan, bersorak-soraklah bangsa itu, sedangkan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi, sangkakala bersorak-sorai mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tombok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing dan langsung ke depan dan merebut kota Yeriko. Jadi di sini pemirsa, bersorak dengan suara yang keras tentunya tidak menimbulkan suatu getaran dan dinding itu bisa roboh. Namun ketika Allah memanggil orang Israel untuk bersorak, itu adalah jenis sorakan yang sama seperti yang dituliskan Daud yang di dalam Mazmur 66. Dikatakan bahwa bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, bermasmurlah kemuliaan namanya, memuliakan dia dengan puji-pujian. Dalam Mazmur 66 ayat 1, sorakan itu adalah pujian. Setelah 6 hari melihat tembok besar itu, mereka pasti menyimpulkan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk menghancurkan sendiri. Tetapi
bersama dengan Tuhan, mereka bisa sehingga tembok Yeriko itu runtuh. Ketika Allah hampir melakukan sesuatu baru dalam hidup kita, Dia mungkin membawa kita ke Yeriko karena Dia perlu mengajari kita bahwa kekuatan untuk menang tidak datang dari kekuatan kita sendiri, dalam strategi kita sendiri. Semua yang kita butuhkan itu berasal di luar dari diri kita sendiri. Jadi apapun yang ada di depan kita, betapa sulitnya yang kita hadapi, peran kita adalah tetap memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena kebesaran kasih-Nya, karena sumber segala sesuatu yang kita butuhkan adalah iman dan tindakan. Yang selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belajar kepada kehidupan pujian. Tadi sudah dijelaskan ya, Ibu Erita juga mengenai pujian dan juga Ibu Tina, bagaimana kita harus memuji Allah. Mungkin ini bukanlah suatu hal yang alami bagi kita. Bahkan dalam situasi yang baik, kita jarang memuji Tuhan, apalagi dengan situasi yang sulit. Jadi seberapa sulit, seberapa buruk situasi, bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Ini kontradiksi dengan hati kita. Ya, namun untuk itulah kita dipanggil untuk melakukan dengan tetap memuji Tuhan. Pujian harus kita biasakan walaupun keadaannya kurang baik sekalipun. Kita mengubah dari suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu kepada atmosfer di mana kita hidup. Kita harus terapkan untuk memulai memuji dan memuji Tuhan. Pujian seharusnya tidak menjadi tindakan tertentu saja, tetapi itu adalah pola hidup yang spesifik. Jadi kita diminta untuk secara spesifik untuk selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun, untuk mempraktekkan. Tadi disebutkan oleh Ibu Erita, salah satu ayat yang dikumandangkan adalah dalam Mazmur 145. Apakah alasan Daud untuk memuji Allah dalam hal kata-kata dalam Mazmur yang harus menjadi milik kita setiap saat dia memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ada beberapa contoh yang mungkin saya bisa berikan kepada pemirsa bagaimana Daud memuji Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Ya, besarlah Tuhan, sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Bagaimana Tuhan memberikan suatu perbuatan-perbuatan yang ajaib dahsyat yang diumumkan. Peringatan kepada besarnya kebajikan Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih-Nya. Tuhan itu baik. Segala yang kujadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kerajaan-Mu adalah kerajaan segala abad dan perintahan-Mu tetap melalui segala keturunan Tuhan. Setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia segala perbuatannya. Bagaimana Daud bermazmur selalu memuji Tuhan di dalam Mazmur 145. Ini juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita biasakan dalam keadaan apapun. Kita melihat dalam pengkhotbah besar dari Inggris yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Dia menuliskan bukunya The Practice of Praise. Jadi kita mempraktekkan bagaimana kita memuji Tuhan. Buku itu didasari di dalam ayat Mazmur 7, dan di dalam Mazmur 7 ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita praktekkan untuk selalu memuji Tuhan. Apa itu? Yang pertama, pujian dilakukan saat kita melihat di sekeliling kita. Jika kita tidak melihat di sekeliling kita untuk melihat kebesaran Allah, kita tidak akan punya alasan untuk memuji Dia. Apakah yang bisa kita lihat? Kita melihat dunia ciptaan Tuhan. Kita melihat matahari, bintang, bulan, tumbuh-tumbuhan, udara yang kita hirup, cuaca yang baik, bumi beserta isinya. Ini sungguh apa? Luar biasa. Kita melihat di sekeliling kita. Dan ini adalah suatu ciptaan Tuhan yang benar-benar kita harus apa? Puji Tuhan. Karena Dia yang menciptakan alam semesta. Dan kita memuji Tuhan dengan segenap hati.
Kita memuji Tuhan karena iman kita bertumbuh dari seseorang yang tadinya mungkin bukan Kristen menjadi Kristen, yang tadinya dia buruk menjadi lebih baik. Ini adalah berkat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, pujian dilakukan saat kita mengingat apa yang telah kita lihat. Jadi jika kita ingin hidup dalam suasana pujian, kita harus bisa mengingat kembali alasan. Dengan cara apa kita dapat mengingat hal-hal besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kebaikannya, tentang dia ya, pikiran kita, contoh nyata, mengingat hampir sehari-hari kehidupan kita. Kita dilindungi oleh Tuhan. Mungkin saya bisa bersaksi sedikit ya. Ketika ayah saya ini seorang pendeta. Pada waktu itu dia bekerja di Sumatera Selatan tetapi di pelosok. Jadi dia ada 7 jemaat yang dia layani. Pada waktu itu dia membawa motor. Dan seketika itu jalanan turun dan di bawahnya terdapat bambu yang sangat tajam. Ketika ayah saya membawakan motor sehingga pada waktu itu remnya agak blong, dia tidak bisa ngerem. Di bawah itu sudah bambu-bambu yang tajam, tetapi dia memuji Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Dan pada saat itu, pada waktu dia jatuh, dia tidak di tempat yang bambu runcing itu, tetapi dia sebelahnya, tetapi motornya yang ada di situ. Sehingga ayah saya terlepas dari malapetaka yang menimpanya. Ini suatu kesaksian yang luar biasa. Kita mengingat apa yang kita pernah lihat, apa yang kita alami, sehingga kita memuliakan dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah pujian dipraktekkan pada saat kita membicarakannya. Jadi pujian bukanlah suatu yang kita lakukan di kepala kita. Kita diam-diam rasanya kok sulit untuk memuji Tuhan. Nggak bisa keluar dari mulut kita. Tapi ini kita harus biasakan untuk selalu keluar dari mulut kita. Bukan hanya di kepala kita, bukan di dalam hati kita, tetapi kita ekspresikan dalam hidup kita bahwa kita senantiasa bisa memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Mungkin kita bisa list down apa-apa saja berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dari 3 poin yang disebutkan tadi. Sehingga kita tidak jemu-jemu untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pun demikian pemirsa. Saya jarang, kadang-kadang dalam pikiran saya saja. Saya tidak keluarkan untuk memuji Tuhan. Tapi melalui pelajaran sekolah sahabat ini, marilah mulai dengan sekarang. Kita ekspresikan, memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan apa? Kata-kata kita, dengan perbuatan kita yang ajaib, dan Tuhan yang ajaib yang selalu memberikan keselamatan kepada kita sehingga kita tetap memuliakan dan memuji namanya. Itulah pelajaran kita. Kami persilakan Ibu Erita. Baik, terima kasih Ibu Irma atas ulasannya yang begitu indah. Dan saat ini kita akan mendengarkan ulasan yang lebih menarik lagi dari Ibu Rina. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Erita. Pemirsa Love Channel dimanapun berada. Hidup untuk memuji. Pelajaran kita ini kita boleh baca dalam Kisah 16 ayat 16 sampai 34. Di mana kisah ini tentang Paulus. Tadi sudah disinggung sedikit tentang Ibu Tina, tetapi kisah ini lebih lengkapnya. Di mana Paulus mengusir setan dari seorang yang memiliki roh tenun, yang membuat ada pihak yang merasa dirugikan dan mereka kehilangan mata pencaharian. Karena itu mereka difitnah. Lalu akhirnya mereka dilucuti pakaiannya, dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Tidak ada keluhan, tidak ada orang yang mengolesi obat, tetapi mereka dimasukkan ke dalam penjara yang gelap dan kakinya dijepit. Tapi apa yang Paulus dan Silas lakukan? Dia bernyanyi, berdoa kepada Tuhan, dan pujian mereka didengarkan oleh orang-orang yang ada di tahanan itu. Dan sementara itu ada gempa yang luar biasa, yang membuat seketika pintu-pintu penjara terbuka. Yang menjepit kaki mereka juga lepas. Wah, luar biasa. Melihat itu, kepala penjara, saya akan mati. Semua yang di penjara ini sudah kabur. Ketika dia mau menyakiti dirinya, Paulus katakan, jangan kau menyakiti dirimu, kami masih di sini. Luar biasa.
Pujian yang dilakukan Paulus kepada Tuhan membuat seisi penjara tidak ada yang lari. Pujian yang dilakukan Paulus membuat kehidupan kepala penjara berubah. Dan kepala penjara katakan, Tuanku, dia tersungkur. Apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa selamat? Dan singkatnya, kepala penjara bersama seisi rumahnya, kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Luar biasa akibat dari pujian yang dapat mengubah kehidupan orang lain. Selanjutnya adalah Yosafat. Bagaimana kisah tentang Yosafat? Yosafat katakan bahwa pujian ini adalah senjata yang ampuh. Dalam hal apa? Mari kita dengarkan ceritanya. Ketika ada yang mengancam akan menyerbu Yerusalem, Yosafat mendengar kabar itu. Dia tidak langsung berpikir bagaimana mengalahkannya. Tapi Yosafat terlebih dahulu mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Selanjutnya ketika ada orang yang datang ke Yerusalem, Yosafat mengakui bahwa kami tidak punya kemampuan untuk mengalahkan pasukan Bani Amon. Tetapi mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kita boleh baca dalam 2 Tawarik 30 ayat 3. Ketika roh Allah turun atas Yahaziel, dengan berani dia mengumumkan, kita tidak usah berperang. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Bagaimana caranya? Yosafat mengumpulkan pasukannya. Mereka membuat barisan. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan sangat nyaring. Apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan penghalang terhadap Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang yang ada di pegunungan Sinear yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Allah campur tangan pada saat mereka menjalankan iman mereka dalam janjinya. Karena itu, pemirsa Love Channel dimanapun berada, Paulus hidup memuji Tuhan. Yosafat hidup melayani Tuhan. Marilah kita hidup melayani Tuhan. Tetapi jangan lupa, ketika kita hidup memuji, kita boleh mengingat perkataan Paulus ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dulu lihat padaku, dan sekarang tentang dengarku. Ini akan kita alami ketika memuji. Akan ada tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus percaya dan tetap memuji dalam kehidupan kita. Terima kasih Ibu Rita. Baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, ulasan demi ulasan sudah kita dengarkan yang begitu menarik yang sudah disampaikan oleh lovers kita. Namun sepertinya dari ulasan yang disampaikan, saya ada pertanyaan ini kepada lovers kita ya. Nanti mungkin bisa menjawabnya. Memang di dalam kehidupan kita ini tentunya kita diizinkan Tuhan menghadapi berbagai hal-hal yang mungkin mengecewakan kita ya. Seperti tadi sekilas saya mendengarkan bahwa ketika ada orang yang tidak senang dengan pekerjaan kita, mungkin mereka membincangkan kita atau negative thinking, dan itu disampaikan kepada yang teman-teman yang lain sehingga kita merasa terpojokkan, ya. Dan kadang-kadang ada juga hal-hal yang membuat kita ragu tentang pengharapan kita yang mungkin tidak kunjung datang di dalam kehidupan kita. Bahkan ada beberapa orang mungkin tidak menaruh lagi percaya kepada Tuhan. Oke, baik pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, terima kasih. Lovers kita sudah menyampaikan ulasan-ulasan yang menarik.
Namun saat ini saya akan menyampaikan ada pertanyaan ini yang mungkin bisa dijawab oleh lovers kita. Di dalam kehidupan kita tadi sudah mendengarkan ya betapa sukacita, betapa pujian itu harus kita kumandangkan, harus kita sampaikan melalui perkataan kita dengan tindakan kita. Namun terkadang dalam proses kehidupan kita ini jatuh bangun, ya. Kita mengalami kekecewaan, mengalami mungkin kita dicerca, mungkin kita ya katakan di sekitar kita tidak disenangi. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita ragu. Bahkan mungkin kadang-kadang kita mengalami mulai ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi bagi kita? Bahwa apakah hal yang mustahil itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin ini bisa Ibu Irma jawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Baik, terima kasih Ibu Erita dan pemirsa Love Channel yang dikasihi Tuhan, juga lover. Untuk pertanyaan Ibu Erita, bagaimana sikap kita pada saat kita mengalami down dalam kehidupan kita? Pada saat kita mengalami putus asa, kita mempunyai masalah, kok kenapa Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan? Sehingga iman kita jadi lemah. Dan kita ingin break sebentar, bahwa kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini adalah sesuatu hal yang mungkin kita alami. Setiap manusia mengalami satu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk saat ini, apa yang harus kita lakukan? Dalam kehidupan saya pun pernah mengalami hal yang sama. Sehingga bagaimana saya kembali lagi mencari Tuhan. Saya melihat kenapa orang ini begitu membenci saya. Kenapa dia memfitnah saya. Kenapa dia mencaci maki saya. Sedangkan saya merasa saya tidak apa-apa sebenarnya. Dan saya ingin sesuatu yang baik. Kalau kita balas dengan kejahatan, itu akan menimbulkan suatu hal yang negatif dalam pikiran kita. Penyakit dalam kehidupan kita, pikiran kita yang mengelabui terus-menerus sehingga kita menjadi sakit. Tetapi kita melihat bagaimana kita switch dari hal-hal yang negatif itu sehingga iman kita bisa bertumbuh. Kita kembali, mungkin kita mengikuti doa subuh dalam kehidupan kita mempelajari firman Tuhan yang indah, kita bersekutu dengan Tuhan, kita tumpahkan segala permasalahan yang kita alami kepada Tuhan. Sehingga kita timbul kembali hal yang mustahil itu menjadi mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang luar biasa yang selalu menopang kehidupan kita. Itu Ibu Erita. Baik, terima kasih Ibu Irma. Ibu Tina, bagaimana kata pujian ini atau bagaimana sikap sukacita ini kita lakukan ketika keraguan-raguan itu ada dalam kehidupan kita? Baik, terima kasih Ibu Erita. Pertanyaan ini tentu sangat menyentuh kehidupan setiap orang, ya, manusiawi sekali. Nah, pada saat ini judul kita adalah hidup untuk memuji. Ini adalah sikap menurut saya iman yang sudah cukup cukup teruji ya. Kalau mampu kita mengatakan hidup itu untuk memuji. Saya ada membaca buku, tapi saya tidak bisa sampaikan di halaman berapa. Buku yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Christian Service. Ya, di mana buku itu mengungkapkan kita harus punya waktu untuk diri sendiri, alam, dan Allah. Artinya apa? Kenapa hal itu bisa timbul? Karena adanya penekanan-penekanan yang kita alami di dunia ini. Nah, hidup kita tidak terlepas dari jasmani. Nah, kalau saat ini kita mempelajari firman Tuhan, berarti kita mengisi kerohanian kita. Tetapi kita jangan lupa, kerohanian itu sangat terhubung dengan jasmani. Nah, ketika kita mengalami tadi yang disebutkan Ibu Irma, down,
masalah atau keraguan itu mirip ya. Apa yang kita harus lakukan? Kalau saya pribadi ditanya, saya tidak mau memberikan kesempatan karena ketika kita membiarkan waktu yang lama terhadap masalah itu adalah tubuh kita memicu tingkat stres, ya, memicu tingkat stres. Ya, ada hormon tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu hormon kortisol, dan itu memacu sakit. Nah, untuk itu saya tidak mau. Nah, itulah pemahaman yang saya miliki, sehingga saya memiliki sikap praktis. Apa itu sikap praktis? Yang saya lakukan seperti menggambarkan benang yang kusut menjadi lurus dengan sengaja. Saya lakukan dengan mudah sekali, tarik nafas, ya, fokus kepada hal yang baik. Nah, setelah itu kita berdoa. Saya berdoa. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Adanya penyembuhan, adanya penghiburan. Nah, makanya ada teman-teman sekalian, ada namanya disebut kalau tindakan fisik itu refleksi ya. Jadi refleksi itu adalah sikap atau tindakan menekan daripada stres itu sendiri. Nah, jangan lupa ketika kita menghadapi masalah itu, pemirsa, itu kita di bawah tekanan. Nah, kita harus keluarkan tekanan itu. Dengan cara apa? Ya, kita harus memberi diri kita ketenangan dengan berdoa, bernapas yang baik, sehingga kehidupan kita tidak terganggu. Nah, tadi Ibu Irma ada sebutkan insomnia, sehingga tidur kita juga tidak terganggu. Jadi apapun yang menghadapi kita, seperti Paulus luar biasa, di penjara, dia tidur dengan pulas, dia tidak terganggu dengan insomnia, dia tidak kenal dengan insomnia, luar biasa. Jadi umat-umat Tuhan, ya, umat-umat Tuhan harus bisa dengan sengaja keluar dari keadaan tersebut. Nah, hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi kiranya menjadi langkah yang praktis buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Mungkin ada tambahan dari Ibu Rina. Silakan Ibu Rina. Baik, saya singkat saja. Jika itu kita alami dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ambil kegiatan-kegiatan yang positif. Dan percayalah, Tuhan sangat menyayangi kita. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, lovers, yang sudah memberikan ulasan demi ulasan pada kesempatan yang indah ini bagi kita semuanya. Pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada, tentunya pemirsa sudah mendapatkan bagaimana sukacita dan pujian harus menjadi pola hidup dalam kehidupan kita. Hidup untuk memuji. Namun saat ini boleh ya saya tambahkan bagi pemirsa apa yang sudah pemirsa dapatkan tadi. Pertama, izinkan saya mendorong kita semua terlibat dalam hal pujian ini. Hidup untuk memuji. Supaya tindakan ini adalah menjadi pola hidup yang spesifik tentunya. Kemudian bersukacita dan memuji Tuhan. Sesungguhnya adalah tujuan Allah bagi kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Sukacita dan pujian itu sumbernya dari Tuhan. Katakan, lakukan bahwa sukacita dan pujian adalah bagian hidup kita, bahkan sebagai gaya hidup kita. Perhatikan pemirsa, gaya hidup kita. Kemudian marilah kita mendidik hati, bibir kita untuk mengucapkan pujian akan Allah karena kasih-Nya yang tak terduga itu. Sekalipun mungkin hari ini kita mendapatkan sebuah keadaan yang mengecewakan. Namun saat ini, sukacita, pujian menjadi satu pelajaran yang indah. Sehingga esok hari, selanjutnya sampai Maranatha, sukacita dan pujian menjadi pola hidup kita.
Marilah kita mendidik jiwa kita supaya menaruh pengharapan dan tinggal dalam terang yang memancar dari kayu salib di Golgota. Luar biasa. Terima kasih pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dimanapun berada. Demikian pelajaran yang sudah kita dengarkan. Kami tetap mengundang pemirsa bahwa sepekan depan kita akan bertemu kembali. Tentunya dengan pelajaran dan ulasan yang lebih menarik lagi. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk kita memahami firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Dan biarlah kita tetap dalam pengharapan sampai Maranatha tentunya. Terima kasih pemirsa. Dan saat ini mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa yang disampaikan oleh Ibu Irma. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang mempunyai bumi dan segala isinya, Allah yang mengasihi kami, Allah yang luar biasa yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan untuk diskusi pelajaran saat ini ya Tuhan, hidup untuk memuji. Kita sudah mendengar cerita dari tokoh-tokoh Alkitab, Paulus dan Silas dalam kesesakannya, mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah mendengar cerita mengenai Yosua, bagaimana Tuhan memimpin dan mengalahkan tembok Yeriko yang begitu kokoh. Dia tetap bersorak-sorai dan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga Yosafat, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ini selalu memuliakan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan, baik itu suka maupun duka. Kami praktekkan puji-pujian itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak hanya dalam pikiran kami, tetapi secara lisan yang kami kumandangkan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa bersama dengan kami. Kami memulai hal-hal yang positif dalam kehidupan kami. Sehingga kami mempunyai Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang yang berpengaruh di sekitar kami untuk selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang begitu baik yang kami pelajari. Biarlah kami bisa memberikan kontribusi ini kepada pemirsa yang mendengar, sehingga kami semua terberkati. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin, terima kasih Ibu Irma. Baik pemirsa yang berbahagia, demikianlah pelajaran hidup untuk memuji. Semoga pelajaran ini boleh membantu kehidupan kita lebih baik lagi. Oke, baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, mari kita bagikan pelajaran ini bagi keluarga, sahabat, handai tolan kita dimanapun berada. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Salam. Shalom. Shalom. Shalom.